Kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, Kau yang memimpin, Kau yang memberkati, Kau yang menolong. Terima kasih Bapa dalam nama Kami berdoa. Amin. Pertanyaan ya. Kalau definisinya yang tadi ya, miskin itu kan karena kita hidup di tanah terkutuk. Oke? Menjadi cari uang berperlu, bersusah payah, keluar keringat, dan setengah mati. Ya? Di nantinya cara Tuhan membuat kamu jadi tidak miskin tuh apa diberkati, ya? Diberkati dan diberkati sampai kapan? Sampai apa? Sampai kapan kamu tidak miskin lagi? Kan terus diberkati. Jadi kalau miskin itu cari duit susah. Kalau nggak miskin, yang Tuhan mau ya, atau kaya, itu kayak apa? Apa punya duit 1 miliar, punya duit 1 triliun, atau apa? Tidak, Om. Hati Apa? yang tergantung pada Tuhan Yesus Kristus, Om. Kasihnya. Hati yang tergantung pada kasihnya. Ya, misalnya itu. Tapi lebih tajam. Kamu Ya. tergantung masih miskin lo bisa lo. Iya, Kalau iya. udah nggak miskin tuh apa? Mempercayai janji Tuhan, Pak Ongki. Ya bisa orang miskin juga percaya. Seperti Musa itu kan dia tidak melihat tanah perjanjian, tapi dia mempercayai janji Tuhan dan dia berjalan untuk mendapat janji Tuhan itu. Nasi miskin belum dapat dia. Iya, karena dia waktu di Meriba. Apa? Menjadi berkat buat orang, kata Dewi, Om. Menjadi berkat buat orang, mesti kaya dulu baru bisa. Kalau yang dari Bible ya, kayaknya tuh kayak yang benar. Berbahagia, Om ya. Orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Ya, berbahagia. Iya, berbahagia. Tapi apa? Kapan kamu berbahagia? Kapan kamu berbahagia karena kamu tidak miskin lagi? Kalau sudah dianggap sebagai murid di mata Tuhan Yesus Kristus, itu baru. Oh enggak, selesai. ini ya betul kalau udah murid. Sebelumnya murid udah mesti dapat dulu, baru jadi murid. Oh. Ini dasarnya kok. Dasar untuk menjadi murid. Bukan hasil karena jadi murid. Bukan. Kamu belum menjadi murid, udah dapat ini dulu. Harus dapat ini dulu. Ayo. Kapan kamu bahagia karena kamu nggak miskin lagi? Kapan nggak miskin? Menerima dan percaya, Om, sepenuhnya pada kasih Kristus. Kapan kamu bisa menerima dan percaya? Saat kita bersyukur, Pak Ongki. Saat kita bersyukur, Om. Saat kita bersyukur. Ya, kamu udah bersyukur ya bersyukur. Kapan? Nih. Jadi ya, waktu Adam dan Hawa jatuh. Iya, Om. Ya. Kan Tuhan bilang, terkutuklah tanah karena engkau. Oke? Jadi, dengan bersusah payah, kau akan mencari untuk hidup. Ya, berpeluh. Ya, keluar peluh. Segala macam setengah mati. Ya toh? Ya, Om. Benar. Jadi cari hidup, cari uang susah. Dan dia kehilangan tempat namanya Taman Eden. Di mana di Taman Eden tuh buah tuh gampang. Dapat buah dari Tuhan tuh gampang. Jangan harus keluar. Ya. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah sebetulnya orang ya yang masih itu tuh hidup susah dan cari hidup tuh susah. Banyak perjuangan. Lawannya yang Tuhan akan bawa kamu di Genesaret, di kerajaan surga, di tanah perjanjian itu apa? Yang kehendak Tuhan.
pada waktu kamu ya, dan pada waktu kamu tidak miskin lagi. Lawannya, pada waktu ya, mendapatkan berkat Tuhan itu mudah. Itu yang orang kaya. Oh. Jadi nggak? Ya, Orang Om. kaya Ya. adalah orang di hadapan Tuhan, orang yang dapat berkat Tuhan itu mudah sekali. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan. Sudah punya kerajaan surga, dapat berkat Tuhan melalui kerajaan surga, Iya, atau berkat Tuhan hadir di dalam kerajaan surga, dia udah punya, gampang banget. Keinginan hatinya dikasih terus sama Tuhan. Itu yang namanya kaya. Pada waktu kau sadar, dan pada waktu kau hidup udah dibawa seperti itu, di tanah perjanjian, di mana berkat Tuhan tuh gampang. Gak punya ide, minta Tuhan, langsung dapat. Ada masalah, minta tolong, Tuhan jawab. Pada waktu cepetnya gak karuan. Tahu nggak? Mau invest kemana nggak tahu, tanya Tuhan langsung dikasih tahu. Itu orang kaya. Kaya berkat. Itu milikmu. Tuhan akan bawa kamu ke situ, sehingga dengan cara terima berkat, sampai lama-lama, gampang ya. Tuhan tuh baik banget ya, Tuhan setia ya. Gampang. Yes, you kaya lah. Nah, lu dapat deh. Tahu nggak? Jadi kapan manusia itu bisa ngerti berkat Tuhan itu sebetulnya mudah? Ya pada waktu udah dapat berkat. Berulang-ulang. Dan pada waktu mengerti, bergembiralah karena Tuhan, atau berkenallah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang ada dalam hati, keinginan hatimu. Delight in the Lord and He give you the desire of your heart. Pada waktu you udah di situ, then you kaya. Pada waktu sama Tuhan tuh gampang, dapat berkat tuh gampang. Yes, nanti lu kaya. Dan benar-benar lu dapat ya. Jadi udah mengecap berulang-ulang, dan udah ngerti bahwa berkat dari Tuhan tuh gampang. Nggak usah berpeluh, keringetan, nggak usah, jadi kamu nggak, setengah mati. Gitu. Kamu dapat berkat Tuhan tuh gampang. Dalam segala hal ya, berkat Tuhan, materi, non materi. Pada waktu you dapat itu, you udah tidak lagi di tanah terkutuk, dan Tuhan udah kasih lihat kamu, dan kamu udah tahu, kamu udah nikmati, dan kamu otomatis kamu menjadi percaya bahwa kamu hidup di tanah yang diberkati, di tanah perjanjian di kerajaan surga di Genesaret. Itu kehendak Tuhan. Jadi ya, itu yang namanya kamu udah kaya di hadapan Tuhan. Karena kamu kaya berkat Tuhan. Tuh, ya. Nah, kapan kamu dapat itu? Pada waktu ya kamu di Genesaret, dan karena kesetiaan Tuhan. Ya, untuk bikin kamu percaya bahwa kamu dikasihi dan kaya berkat Tuhan, yaitu kerajaan surga. Kalau cuma terima berkat cuma sekali, kurang. Mesti berulang-ulang kali, sehingga iya ya, diberkati Tuhan tuh gampang ya. Nah itu. Makanya perlu waktu untuk jadi murid. Karena kalau cuma sekali diberkati, masih gitu. Kalau 2 kali, kalau udah 1000 kali, 100 kali, nah itu kan, iya ya, udah gitu loh. Hidup tuh jangan peduli, gampang, gitu. Kamu udah lewat dari kemiskinanmu. Ya, makanya harus berulang-ulang. Kecaplah. Dan kapan kamu nggak duka cita? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh, itu disebutkan banyak rumput duri dan semak duri dan rumput duri. Jadi dia badannya baret semua.
Badan manusia baret-baret dengan luka-luka semua. Kecewaan dan luka. Itu mesti disembuhin. Satu persatu. Supaya kamu nggak luka lagi. Nggak panas, nggak luka hati lagi, nggak sakit hati. Itu makanya tuh ya, itulah Tuhan mencabut duka cita. Dengan cara ya dibikin jadi sukacita. Bagaimana sukacita ya satu-satu luka hati dicabut, disembuhkan dengan sukacita, diganti. Jadi duka cita yang A diganti sukacita, duka cita B diganti sukacita, duka cita C diganti sukacita. Tuh, itu. Oke, nah sekarang kita masuk ya. Ini iman di perjanjian lama. Ya, imannya itu apa? Kita lihat. Tipe imannya itu iman percaya apa sih itu? Ya. Ini bagian pertama, nanti 2 minggu lagi bagian kedua, dan 3 minggu lagi bagian ketiga. Oke? Kita lihat ya, Ibrani 11 ayat 4 sampai 16. Imannya apa? Yang dia percaya itu apa? Ya, ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Jadi Habel ya mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain, ya. Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya, apa yang Habel berikan, ya. Jadi Habel itu kenapa dia itu karena dia tidak mencari atau melihat dirinya hebat. Jadi dia tidak mencari jadi dia melakukan persembahan itu bukan untuk cari pujian. Jadi dalam iman Habel itu tidak meninggikan diri sendiri. Artinya dia hanya percaya akan kebaikan atau kesetiaan Tuhan atau kebaikan kasih Tuhan. Makanya dia persembahannya diterima. Kalau Kain itu cari untuk dirinya sendiri, jadi banyak self. Habel tidak. Ya, jadi Habel itu dalam iman dia itu tidak meninggikan dirinya sendiri, tapi dia meninggikan Tuhan. Ya, itu Habel. Ya, nanti kita lihat yang berikutnya ya. Nih, lihat, sekarang Henok. Ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Siapa yang angkat? Tuhan. Ya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi Henok itu imannya percaya tuh ada Tuhan dan Tuhan itu suka memberkati orang yang mau menerima kasih. Allah itu mau memberkati atau memberi upah ya kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Jadi iman dari Henok adalah percaya bahwa Tuhan ada dan percaya bahwa Tuhan itu memberi upah, memberkati orang yang mau menerima. Artinya Tuhan tuh nggak lupa gitu loh. Selalu percaya, ingat pada orang yang mau menerima atau mencari Dia atau mau menerima Dia. Ya, nanti kita terusin. Saya lengkapin baru kelihatan benang merahnya. Oke? Kita lihat dulu yang berikutnya. Sekarang dari Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, dia bergantung pada Tuhan ya. Sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, jadi dia percaya akan firman Tuhan. Nuh dengan petunjuk Allah. Jadi Nuh itu percaya pada kata-kata petunjuk Tuhan atau firman Tuhan. Ya, dia percaya akan kebenaran firman Tuhan. Oke? Lalu berikutnya. Ayat 8.
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, main percaya aja. Percaya apa? Percaya akan rencana Tuhan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di situ suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham itu lihatnya ini tanah perjanjian, tapi tanah perjanjiannya itu kan sebetulnya ya adalah apa? Sebetulnya pada waktu itu kan dia tetap dianggap orang asing. Jadi dia ada di tanah yang kelilingnya kayak orang asing dan nggak baik sama dia, tapi dia tetap percaya ini janji Tuhan. Tuhan setia pada janjinya. Itu iman Abraham. Punya rencana yang baik. Meskipun saat ini tanah yang namanya tanah perjanjian pada waktu itu masih banyak orang Kanaan. Ya, jadi dia percayakan rencana Tuhan dan Tuhan akan setia pada rencananya. Ya. Lalu berikutnya. Ya. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Abraham ya percaya bahwa Tuhan itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak. Jadi Abraham percaya Tuhan setia. Setia akan janjinya. Karena dia setia. Oke? Dia setia. Lalu berikutnya ayat 13, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nggak dapat. Tetapi hanya dari jauh. Ya, melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan dia mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi para pahlawan tetap percaya meskipun saat hidup di bumi tidak melihat janji Tuhan terjadi sepenuhnya. Karena mereka percaya bahwa berkat Tuhan itu akan dinyatakan di kerajaan surga. Ngerti nggak? Ya, mereka percaya nanti di kerajaan surga, nanti di surga mereka dapat. Oke? Jadi dia percaya akan hal itu. Di bumi belum dapat. Ya. Lalu kita lihat di sebelumnya ya itu yang ya disebut saya merah itu tanah air surgawi. Mereka berpendapat mereka akan dapat di kerajaan surga. Tapi di pikiran mereka kerajaan surganya itu di surga. Mereka merindukan tinggal di kerajaan surga, tapi dalam pengertian mereka kerajaan surga itu di surga. Tanah air surgawi. Ya? Ya? Nah, sekarang kita rekam ya, kita lihat ya. Di slide berikutnya. Ya, jadi dalam iman, Habel tidak meninggikan diri sendiri dan meninggikan Tuhan. Percaya, jadi dia meninggikan Tuhan dengan persembahan. Henok percaya bahwa Tuhan itu ada dan akan memberkati yang mau menerima kasih. Nuh percaya akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan setia pada firman-Nya. Abraham percaya bahwa Tuhan setia pada rencananya yang baik. Berikutnya Abraham percaya bahwa Tuhan itu setia. Berikutnya kita tadi udah baca, para wali itu percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan di kerajaan surga. Lalu, para pahlawan percaya bahwa tanah air mereka yang sesungguhnya adalah di kerajaan surga. Ngerti nggak? Jadi, di ayat-ayat ini kita lihat bahwa pahlawan iman itu percaya akan kesetiaan dan bahwa Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan.
Itu yang bagian pertama dari iman. Percaya Tuhan itu setia. Ya. Slide berikutnya. Jadi inilah iman dari pahlawan iman. Mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan. Meskipun mereka tidak memperoleh janji Tuhan saat mereka di. Jadi ini bagian pertama dari iman di perjanjian lama. Mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan. Nanti 2 minggu lagi kita akan baca di terusnya bahwa para iman akan percaya akan kebaikan kasih Tuhan. Dan yang 2 minggu lagi, 4 minggu lagi kita akan baca ya bagaimana pahlawan iman percaya akan kebenaran kasih atau kebaikan Tuhan. Kan saya ada bicara waktu dari sejak Natal. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu benar. Di pahlawan iman ini ada 3 iman mereka. Percaya Tuhan itu setia. Kedua, percaya Tuhan itu baik. Ketiga, percaya akan kebenaran Tuhan. Ini yang bagian pertama. Mereka percaya akan kesetiaan Tuhan. Itulah awal dari iman. Pada waktu kau percaya akan kesetiaan Tuhan, Tuhan akan kasih lihat, kau akan dibawa, ditaruh di Genesaret, di kerajaan surga, dan kau akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan melalui kebaikan Tuhan, nanti kalau kita 2 minggu lagi akan mengerti apa yang maksudnya kebaikan Tuhan, ya, kau akan mengerti mengenai kebenaran Tuhan. Jadi dari setia, jadi mengerti baik, dan akhirnya mengerti kebenaran. Itulah rute jadi murid. Percaya dulu kesetiaan Tuhan. Meskipun kayaknya nggak melihat. Nanti kau akan bisa mengerti, dan Tuhan akan bawa supaya kau bisa mengerti kebaikan Tuhan. Ada waktu kau diajar kesetiaan Tuhan, kayaknya sebagian nggak ngelihat atau belum menikmati. Seperti pahlawan iman. Mereka ini tidak memperoleh sepenuhnya janji Tuhan saat mereka di bumi. Ngerti nggak? Tapi ini awal. Lalu nanti Tuhan akan bawa ke step berikutnya. Yaitu mengerti kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Ini bagian pertama. Oke? Nah, ini perjanjian lama. Para pahlawan iman itu tidak memperoleh janji Tuhan saat mereka di bumi. Mereka percaya. Mereka akan menerimanya di kerajaan surga. Di pikiran mereka, karena adalah kerajaan surga itu di surga. Karena Kristus belum datang. Belum ada 2 Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Tapi kita sekarang udah punya itu. Kristus sudah membawa kerajaan surga. Jadi di slide berikutnya. Ini bedanya iman dari pahlawan iman dengan iman dari murid Kristus. Kalau pahlawan iman, mereka percaya pada kesetiaan kasih Tuhan, meskipun pada waktu itu mereka belum melihat janji Tuhan saat mereka di bumi. Ini slide berikutnya. Kalau murid Kristus, ya, bisa nggak Dina? Ya, murid Kristus percaya akan kesetiaan kasih Tuhan, tidak hanya nanti di surga, tapi sekarang juga di bumi. Ngerti nggak? Jadi sama-sama dimulai dengan percaya kesetiaan kasih Tuhan, tetapi kalau untuk yang para pahlawan iman, mereka tidak melihatnya di bumi, karena kerajaan surga belum turun. Yesus belum bawa. Tapi kita murid Kristus, kita beruntung. Kita percaya akan kesama kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu sekarang juga ada di bumi. Dalam bentuk kerajaan surga. Dan juga nanti di surga. Itu bedanya. Jadi sama-sama kita imannya murid itu dimulai dengan percaya akan kesetiaan Tuhan. Begitu.
Dan kau akan melihat, akan mencicipi seperti itu. Nanti 2 minggu lagi, ya, saat berikutnya, 2 minggu lagi, kita akan lihat iman dari pahlawan iman di perjanjian lama yang bagian 2. Pada waktu itu kita akan melihat bahwa mereka percaya akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jadi makanya hidup bertumbuh sebagai murid, itu dimulai dengan 1, percaya akan kesetiaan Tuhan. 2, percaya akan kebaikan Tuhan. Yang 3, percaya akan kebenaran Tuhan. Itulah yang disebut ya, mur, emas, dan kemenyan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu benar. Itu stepnya. Jadi hari ini kayak tadi, kamu bisa ke Genesaret dan diberkati hanya dengan satu dasar, percaya Tuhan setia. Dia yang akan setia pada kita, meskipun kita masih belum setia. Dia akan buat kita jadi setia. Dengan cara diberkati dan diberkati, sehingga seluruh duka citamu, seluruh kemiskinanmu dicabut. Pada waktu setelah selesai dilakukan itu, kau akan pada waktu itu kau akan bisa masuk ke step berikutnya, di mana kau akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kau akan bisa melihat atau beriman akan kebenaran Tuhan. Ya, jadi hari ini iman ini, pahlawan iman, kesetiaan Tuhan. 2 minggu lagi, percaya akan kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, percaya akan kebenaran Tuhan. Nanti kita akan lihat, dan itu akan melengkapi ucapan bahagia yang di Bible. Jadi kalau waktu tadi Pak itu, semua dasarnya adalah kesetiaan Tuhan. Yang setia tidak meninggalkan kita, yang miskin, yang duka cita, dan yang tenggelam dalam agamawi. Dasarnya kesetiaan Tuhan. Nanti 2 minggu lagi di preaching maupun di sini, kita akan lihat mengenai kebaikan Tuhan. Jadi itu Tuhan pakai kesetiaan Dia, Tuhan pakai kebaikan Tuhan, dan Tuhan pakai kebenaran Tuhan untuk membuat kita menjadi serupa Dia, yaitu murid Kristus. Oke, so sabar dulu. Pokoknya bear with me. Nanti kita akan lihat benang merahnya di 2 minggu lagi di pahlawan iman. Dan juga di preaching di hari minggunya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau yang menjaga, Kau yang menolong semua ya Tuhan, karena banyak nabi palsu, tapi Kau yang menghadapi nabi palsu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.